Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita lanjutkan pembahasan biofarmaseutik obat-obat mata bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas absorpsi obat pada mata, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat, distribusi dan eliminasi obat pada mata, kemudian terapi obat pada mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat itu antaranya lah konsentrasi obat dan kelarutan. Obat-obat dengan konsentrasi yang lebih tinggi tentu akan lebih mudah berdifusi ke dalam mata, karena pada umumnya difusi obat ke dalam mata melalui mekanisme difusi pasif, di mana konsentrasi berpengaruh terhadap kecepatan difusi obat masuk ke dalam mata. Kekentalan, semakin kental suatu larutan obat mata, tentu obat-obat akan lebih susah berdifusi ke dalam mata dibandingkan dengan cairan yang lebih encer. Kemudian kelarutan di dalam lemak. Makin mudah obat larut dalam lemak lebih mudah berdifusi ke dalam membran mata, dan tentu saja sebelumnya harus larut air terlebih dahulu. Surfaktan. Surfaktan dapat meningkatkan absorpsi obat masuk ke dalam mata. Kemudian pH larutan obat mata juga berpengaruh terhadap absorpsi obat mata, yaitu obat-obat mata yang bersifat elektrolit, yang bersifat asam lemah atau basa lemah. Kemudian tonisitas larutan obat mata, kemudian jumlah volume obat mata yang dimasukkan ke dalam mata, yang diteteskan ke mata. Ini perlu diketahui oleh farmasis bahwasanya kapasitas mata itu untuk menerima larutan obat tetes mata misalnya itu terbatas. Jadi untuk pemakaian obat-obat yang lebih dari satu tetes, ya untuk sebelum memberikan tetes berikutnya harus mata dikedipkan dulu beberapa kali, kemudian baru dilanjutkan dengan tetes berikutnya. Di samping yang sudah disampaikan tadi, dari faktor mata sendiri dapat berpengaruh terhadap absorpsi obat pada mata. Yang pertama, ikatan obat dengan protein yang ada di dalam air mata. Ikatan obat protein tentu tidak bisa menembus membran sel di mata. Kemudian absorpsi sistemik obat. Ya, makin banyak obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, tentu tidak banyak yang tertinggal di mata. Kemudian faktor-faktor kornea. Kemudian ikatan obat dengan melanin. Obat yang sudah terikat dengan melanin sama dengan protein cairan mata tadi, tentu tidak bisa terus masuk ke dalam bagian dalam mata. Kemudian terjadinya metabolisme obat pada mata. Ada beberapa penghambat atau barier ya, atau sawar obat masuk ke dalam mata. Yang pertama, sel-sel epitel kornea dan stroma kornea. Stroma kornea merupakan lapisan tebal di bagian tengah kornea yang dapat merupakan barier terhadap masuknya obat ke dalam mata. Kemudian barier darah dan ocular, dan termasuk barier darah retinal dan barier darah dengan cairan air. Kemudian seberapa kali mata dikedipkan akan berpengaruh pula terhadap transport obat ke dalam mata. Absorpsi obat melalui saluran konjungtiva dan mukosa pada mata juga bisa merupakan sawar atau penghambat bagi obat masuknya ke dalam bagian mata. Kemudian adanya pengurasan oleh air mata tentu akan mengurangi obat masuk ke dalam mata dan akan merupakan barier bagi obat masuk ke dalam mata. Begitu obat diabsorpsikan, dia mempunyai potensi untuk masuk ke dalam berbagai bagian tubuh, dan ini kita sebut dengan distribusi. Termasuk juga penggunaan obat di dalam mata. Setelah obat masuk ke dalam mata, dia akan terdistribusikan pertama sekali di bagian-bagian mata. Kemudian bisa terus masuk ke sirkulasi sistemik.
Distribusi juga dipengaruhi oleh rute pemberian. Tentu saja distribusi obat yang diberikan melalui mata berbeda dengan distribusi obat yang diberikan melalui cara lain. Bagaimana obat didistribusikan pada mata setelah obat diabsorpsi? Yang pertama, obat akan melewati transkorneal, melewati kornea, kemudian masuk ke dalam cairan aqueous. Dari cairan aqueous akan terdistribusikan ke dalam struktur-struktur yang ada di dalam mata. Kemudian adanya jaringan trabekular, dari situ terus masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi setelah melewati jaringan trabekular ini, dia akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Tentu saja seterusnya akan dibawa ke jantung dan distribusikan ke seluruh tubuh. Hanya saja karena jumlah penggunaan dosis pada mata ini kecil, tentu saja obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik juga akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan cara-cara pemberian yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk juga pada mata, yaitu sifat fisiokimia obat, yaitu sifat yang pertama keasaman dan sifat basa dari obat, ya, asam lemah dan basa lemah. Kemudian ikatan obat dengan protein pada plasma, kemudian ikatan obat dengan protein jaringan, kemudian adanya perbedaan aliran darah di antara tisu jaringan-jaringan yang berbeda. Metabolisme. Obat di metabolisme untuk memungkinkan pembersihan dan juga untuk merubah produk menjadi lebih permeabel sehingga juga akan dapat berkhasiat. Kemudian enzim-enzim yang dapat memetabolisme atau membiotransformasi senyawa obat. Ya, contoh enzimnya misalnya enzim esterase, keton reduktase, kemudian reaksi biotransformasi fase 1 dan fase 2, termasuk reaksi oksidasi dan konjugasi enzim. Jadi oksidasi termasuk fase 1 dan konjugasi enzim termasuk kepada fase 2. Demikian juga terjadi metabolisme obat pada mata melalui mekanisme yang sudah dijelaskan. Ekresi. Obat yang sudah dimetabolisme ya juga akan diekresikan atau dieliminasi di metabolisme melalui hati seperti timolol, latanopros dan anestesi lokal, dan kemudian dikeluarkan, ada juga yang dikeluarkan melalui ginjal yaitu mannitol dan azetoxylamid. Nah, obat-obat ini yang digunakan pada mata dapat dimetabolisme di dalam tubuh, kemudian dapat dieliminasi melalui hati dan juga dapat dieliminasi atau diekresikan melalui ginjal. Penggunaan obat pada mata secara keseluruhan dapat berupa topikal ya pada permukaan mata, kemudian periokular di sekitar mata, dan intraokular yaitu masuk ke dalam mata melalui injeksi. Penggunaan terapi obat pada mata di antara lain adalah untuk infeksi pada mata, misalnya untuk antibakterial, antivirus, anti jamur, dan anti parasit. Kemudian juga bisa untuk inflamasi pada mata, kemudian untuk anestesi pada mata, kemudian juga untuk imunosupresan, kemudian obat-obat anti alergi pada mata, kemudian obat-obat lubrikan mata, obat anti angiogenik, anti glaukoma, dan juga bisa digunakan untuk diagnostik ya, untuk mendiagnosa penyakit yang ada pada mata dengan menggunakan sediaan-sediaan yang dibuat. Kemudian sikloplegia dan midriasis. Kita lihat pada gambar ini untuk penggunaan topikal pada mata bisa berupa larutan ya. Larutan obat mata ini bisa berupa obat tetes mata ya atau obat cuci mata
Ya, obat tetes mata misalnya pada gambar yang sebelah kiri sekali itu, kemudian obat-obat untuk cuci mata, kemudian cairan untuk lensa kontak atau soft lens. Kemudian juga bisa berupa cairan suspensi untuk mata dan berupa gel seperti yang terlihat pada gambar kiri sebelah bawah. Sediaan gel untuk mata, kemudian sediaan ointment, misalnya pada gambar tengah atas ini, kemudian kontak lens yang digunakan ditempelkan pada mata. Kemudian untuk periokular, ya di sekitar mata ada berupa peribulbar seperti yang terlihat pada gambar, kemudian retrobulbar, ya kemudian subkonjungtiva, kemudian subtenon. Jadi periokular ini digunakan pada bagian gian mata sebelah dalam. Kemudian intraokular. Ya, intraokular itu masuk ke dalam bola mata. Itu bisa berupa intrakameral, ya, pada bagian di bawah kornea, antara kornea dengan lensa mata, kemudian intravitreal yang masuk ke dalam cairan mata. Jadi intraokular ini masuk ke dalam bola mata. Ada dua macam, intrakameral yang masuk ke dalam bagian antara kornea dan lensa, kemudian intravitreal yang masuk ke dalam cairan mata. Intraokular juga termasuk pemakaian lensa yang dimasukkan ke dalam mata. Jadi berbeda dengan soft lens ditempelkan di permukaan kornea, sedangkan pada intraokular lensanya dimasukkan ke dalam mata. Demikianlah bagian kedua, dan untuk kita lanjutkan lagi nanti ke bagian